Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dini Safitri, saya akan menerangkan sedikit tentang bahasa iklan. Nah, iklan ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya menggiring gagasan. Jadi kalau misalkan kalian menonton iklan, berarti kalian itu sebetulnya, menonton, tampilan yang akan menggiring kalian untuk menyetujui, dari tampilan tersebut. Pengertian iklan adalah semua bentuk aktivitas yang menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara non-personal yang dibayar oleh sponsor. Jadi, iklan di sini pasti, berbayar ya, yang dibayarkan oleh, sponsor. Jadi sponsor ini, membayar dalam bentuk aktivitas, di mana aktivitas itu ada yang mempromosikan, apakah itu ide, apakah itu barang atau, jasa secara non personal. Jadi karena non personal berarti ditujukan untuk banyak orang. Nah, wujud iklan ini bisa berupa penyampaian informasi tentang produk, merek, perusahaan, ataupun tokoh, gitu. Karena, sekarang kita tidak hanya menjual, barang, tapi juga menjual merek, bisa juga menjual perusahaan atau orang yang memang ingin, dikenal ya, dikenal, dipromosikan, dan digiring sebagai orang-orang yang memang, mempunyai popularitas, ketenaran dalam hal-hal tertentu. Dan iklan ini merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang mengambil tindakan yang menguntungkan pihak membuat iklan. Jadi kalau, kita mengiklan pasti kita ini mengejar yang namanya keuntungan, ya keuntungan bagi yang, memuat atau membayar iklan tersebut gitu. Tujuannya adalah membujuk orang atau menggiring orang agar misalkan kalau sebuah tokoh biasanya ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik ya, dalam masa-masa pilkada atau pemilihan presiden dan yang lain-lain ya, anggota DPR, MPR, atau kepala daerah. Nah, ini, banyak calon-calon ini membuat iklan agar, masyarakat bisa memilih dia ya, untuk, bisa duduk menjadi gubernur, wakil gubernur, anggota dewan, presiden, dan yang lainnya. Nah, dalam iklan kita perlu memperhatikan yang namanya struktur kata. Jadi kalau kita ingin membuat iklan, yang pertama struktur katanya harus menggugah karena, mencermati kebutuhan konsumen. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah barang atau produk, produk ini harus bisa, dibutuhkan oleh konsumen seperti memberikan solusi atau seperti memberikan perhatian kalau ini berupa jasa. Atau kalau misalkan seorang tokoh politik ya, dia juga, menjanjikan akan memberikan perhatian kepada para pemilihnya. Lalu dalam kata iklan selain menggugah, itu juga harus informatif. Jadi kata-katanya harus jelas, bersahabat, komunikatif, dan tidak terkesan bertele-tele, karena orang nggak suka yang bertele-tele itu ya. Dan yang ketiga harus persuasif, jadi harus menggiring, mengajak ya, membuat konsumen merasa nyaman, senang, tentram, dan juga ada unsur hiburan di sana. Struktur terhadap iklan yang lainnya adalah membuat orang bersegera. Jadi kan, waktu itu kan ada yang bilang adalah uang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bersegera, menggunakan uang kita, kita akan ketinggalan misalkan ya. Jadi harus dimanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi membuat orang bersegera, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai waktunya habis untuk mengejar diskon misalkan gitu. Jadi komposisi komposisi kata-katanya harus menghargai waktu, karena ada kata-kata selama masa penawaran atau selama masa promosi berlangsung. Jadi membuat orang bersegera. Dan kata-kata yang lain dalam iklan yang penting adalah Komun komunisuasif ya, komunisuasif. Jadi, gabungan antara komunikatif dan persuasif. Jadi ini, nggak cukup komunikatif, tapi harus persuasif. Jadi persuasif penting banget dalam iklan, karena ini diulang-ulang lagi ya. Tadi kan sebelumnya harus persuasif, sekarang harus komunisuasif, komunikatif dan persuasif. Dan yang terakhir, struktur dalam kata dalam iklan harus efektif.
Jadi penyusunan kata-kata harus mampu menonjolkan atribut penting dari sebuah merek, produk, atau entitas yang diiklankan. Jadi dia harus efektif ya. Efektif ini adalah apa sih yang harus ditonjolkan dalam waktu yang sesingkat mungkin, karena kan kita nggak mungkin buat iklan panjang-panjang, entar dikira film ya kalau panjang. Jadi dalam waktu sesingkat mungkin itu ada yang ditonjolkan ya, kata-kata yang penting dari sebuah merek, produk, atau entitas yang ingin diiklankan. Dan perhatikan juga tata bahasanya. Idiom yang digunakan, apakah itu cocok untuk masyarakat tersebut. Perhatikan juga kaidah bahasa atau konotasi atau nuansa dari sebuah kata dan sebagainya, itu struktur kata dalam iklan. Selanjutnya, kita juga harus punya sedikit ilmu nih dalam jenis dan pedoman kebahasaan. Jadi kita harus seorang, copywriting ya, atau copywriter itu harus tahu yang namanya bahasa jurnalistik, bahasa pesan singkat, terus ini beda-beda karena kan, tergantung dari media sosial yang mau kita gunakan ya. Kita harus tahu, pesan singkat di Twitter pasti beda sama di IG, sama di Instagram ya, sama di TikTok dan yang lain-lain atau website ya, itu pasti beda-beda. Lalu bahasa iklan yang sudah dikenal banyak orang, jadi kita harus bisa, memainkan kata-kata ini ya, dalam yang sudah dikenal banyak orang tuh bahasa iklan seperti apa. Kita juga selain tahu bahasa jurnalistik, juga harus tahu bahasa prokem atau bahasa gaul yang sedang in di masyarakat. Dan yang pasti bahasa yang kita gunakan harus mudah dipahami, kalau bisa bahasanya sederhana karena tadi ya, ingat durasi, jangan lama-lama dan tanpa menggunakan kalimat menjemuk. Karena kalau, terlalu panjang orang juga nggak bakal inget ya, gitu. Jadi harus kalimat aktif kalau bisa ya. Bukan kalau bisa, harus aktif karena, namanya membujuk tuh aktif, nggak pasif ya. Kalau pasif kan cuma nunggu, kalau bujuk kan kita mendatangi. Dan bahasa yang digunakan harus padat dan kuat dan berisi bahasa yang positif karena ajakan yang, mau kita terima adalah ajakan yang positif, yaitu yang mengandung kata "ya", bukan "tidak". Nah, prinsip di bahasa iklan yang harus kita ketahui sebagai seorang copywriter atau akan membuat copywriting, iklan ini memiliki pernyataan yang jujur, ya. Jadi apapun yang kalian tulis di dalam sebuah ajakan itu harus jujur, bertanggung jawab, serta tidak bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Ini harus dan mutlak. Dan iklan memiliki isi pernyataan yang tidak menyinggung perasaan maupun merendahkan martabat sebuah negara, norma kesusilaan, apalagi agama yang memang penduduknya mayoritas di sana, adat istiadat, budaya, suku, dan golongan. Jadi jangan sara ya, kalau kita bilang istilahnya jangan sara. Dan yang ketiga, iklan memiliki isi pernyataan yang disusun atas asas persaingan yang sehat. Jadi kalau misalkan kita punya kompetitor, tetap saja kita harus bersaing secara sehat. Bahkan kompetitor itu sebetulnya adalah uh, hal yang memotivasi kita untuk lebih baik, dan lebih baik. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Jadi daya ajaknya ya, daya sarannya, daya pikatnya itu memang memikat yang membaca, melihat, menonton, menyaksikan ya. Nah, dalam unsur-unsur iklan, kalian juga harus tahu yang paling penting dalam copywriting kamu harus tahu nama produk. Produknya terus ada namanya ya, bukan saya cuma ingin menjual tas, tapi kalian nggak pernah menamakan tas kalian itu apa, jadi harus dinamain nama produknya, lalu kalian harus buat, gambar atau tampilan yang menarik dalam iklan tersebut, dan ada kalimat yang mengiklankan produk kalian, yang berisi keunggulan-keunggulan dari produk kalian, yang pasti harus jujur ya mengenai keunggulan ini dan harus bertanggung jawab. Dan ada juga unsur-unsur yang tentatif yang mungkin bisa dimunculkan di dalam iklan kalian itu seperti harga produk, nomor kontak, alamat, dan yang lain-lain yang kalian anggap penting dalam iklan tersebut atau dalam copywriting yang ingin kalian buat. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis iklan. Ada yang disebut dengan above the line dan below the line. Above the line ini adalah media yang bersifat massa. Massa di sini adalah khalayak sasaran yang berjumlah besar. Contohnya ini adalah iklan di surat kabar, iklan di majalah, tabloid, TV, film, radio, dan internet. Karena
pembaca atau, penonton, pemirsa gitu ya, pendengar yang ada di sini nih sifatnya massa berjumlah besar. Atau kalian menggunakan, jenis iklan below the line, yaitu menggunakan media yang khusus seperti baliho, poster, spanduk, stiker, hanging display yang memang, cuma orang-orang khusus saja, misalkan cuma orang yang ada di sana yang bisa melihat baliho tersebut atau poster tersebut atau spanduk tersebut, itu nggak seperti massa yang jangkauannya luas, seperti surat kabar, film, radio, internet ya, gitu. Jadi, tergantung jenis iklan yang ingin kalian buat. Jadi pasti berbeda ya antara iklan di film dengan iklan di stiker. Selain yang 2 aktivitas tadi ya, below dan above the line, ada juga iklan cetak dan, cetak ya biasa ya ini dipasang atau dibuat dengan teknik cetak, baik teknologi cetak yang sederhana maupun yang sudah tinggi. Contohnya iklan dalam bentuk sablon, laser, atau foto litografi. Nah, bentuk iklan cetak juga ada bisa di surat kabar, bisa di tabloid, poster, dan lainnya, dan juga bisa berdasarkan space media. Misalkan di surat kabar kita maunya iklan baris, atau kita mau pasangnya iklan kolom, atau iklan advertorial atau iklan display. Ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Apa sih iklan baris? Iklan baris itu adalah pesan yang dibuat hanya terdiri dari beberapa baris atau kalimat saja. Biasanya tidak lebih dari 3 sampai 4 baris dengan luas yang tidak lebih dari 1 kolom. Tidak jarang juga iklan baris ini ditulis dengan menggunakan singkatan khusus seperti BU itu artinya butuh uang atau STW ini artinya setengah tua atau tulisannya bimbel, bimbingan belajar. Nah, ini, istilah khusus itu seperti mesin JOS ya yang menerangkan bahwa cacat, eee, kondisi catatan kendaraan yang dijual tuh sangat baik, tidak ada goresan ya. Jadi kalau misalkan iklan-iklan baris nih kayak iklan jualan mobil, jualan motor gitu kan, apa namanya, digunakan kata-kata singkat serta kata-kata yang memang familiar, misalkan mesin JOS, maksudnya mesinnya nggak cacat ya, jadi baik ya, tidak ada goresan dan lain-lainnya. Ini, contoh iklannya adalah iklan kendaraan, iklan kursus, atau juga bisa iklan mencari jodoh. Nah, ini biasa juga ditulis dalam iklan baris. Lalu ada iklan kolom, memiliki space yang lebih luas dari iklan baris dan memungkinkan ilustrasi, ada gambar, ada simbol, ada lambang. Jadi tempatnya lebih besar daripada baris ya, cuma 3 sampai 4 baris saja. Dan ada juga namanya iklan advertorial. Iklan advertorial ini adalah berita dengan naskah yang panjang atau copy heavy. Pesan iklan advertorial antara lain adalah iklan tentang pariwisata, perkembangan daerah, pengobatan alternatif, dan lain-lain. Ya memang, ini perlu teknik khusus, namanya advertorial kan, singkatan dari advertising dan editorial. Jadi ini dibuat oleh para jurnalis yang kalau kita nggak baca dengan seksama, kita nggak tahu ini iklan. Kita taunya kayak berita, padahal sebetulnya itu adalah iklan itu adalah iklan editorial. Dan yang terakhir adalah iklan display. Ini memperlihatkan ilustrasi berupa gambar, baik foto maupun grafis dalam ukuran yang lebih besar dan dapat menampung kopi atau naskah. Nah, iklan yang lain itu ada juga namanya iklan elektronik, ada iklan radio. Iklan elektronik yang digunakan adalah iklan yang berbasis perangkat elektronik, contohnya iklan radio, televisi, luar ruangan, media digital interaktif atau internet, dan film. Nah, kalau kita mau iklan di radio, ini adalah sebuah iklan yang mempunyai karakteristik yang khas. Dia cuma bisa didengar melalui audio dengan ada perpaduan dari kata, musik, dan sound effects. Nah, kata di sini dalam iklan radio adalah suara manusia yang teratur, bisa berupa monolog sendiri atau ada pasangannya dengan dialog. Nah, dalam iklan radio juga ada musik, yaitu perpaduan bunyi yang teratur dengan ritme yang tertentu, harmonis dan enak didengar. Dan sound effects ini adalah suara yang tidak beraturan maupun efek dari suara alam. Jadi ini dimixkan saja ya. Yang penting orang-orang jadi tertarik mendengarnya. Nah, jenis-jenis iklan radio itu ada
ad-lib itu langsung tanpa direkam, jadi cuma dibaca oleh penyiar tapi itu iklan. Lalu ada spot, ini adalah iklan yang sudah direkam terlebih dahulu, dan ada juga sponsor program. Jadi sponsor program ini ada waktu khusus ya untuk kepada sponsor untuk menyampaikan apa yang ingin dipromosikan di radio tersebut, atau dia memang sudah blocking acara untuk membuat sebuah program di radio, jadi sponsor program. Nah, untuk iklan televisi, dia mengandung suara, gambar, dan gerak. Bentuknya bisa live action, stop action, animasi, still, running text, superimpose, announcer background, blocking programmer, dan lain-lain. Kalau live action itu adalah seperti iklan yang berisi cuplikan kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya, ayah cuci piring, ibu masak di dapur, tapi itu adalah iklan, misalkan iklan sabun gitu ya, sabun cuci dan lain-lainnya. Tapi dibawakan dengan live action. Lalu ada juga iklan TV berbentuk animasi, yaitu kartun 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, teknik animasi ini untuk menghasilkan gerak yang normal dalam durasi 1 detik, animasi dibutuhkan 25 frame gambar dan banyak digunakan dalam iklan produk yang membidik anak-anak. Jadi kalau misalkan produk kalian itu targetnya anak-anak, disarankan untuk menggunakan animasi, karena anak-anak lebih tertarik dengan yang bersifat animasi. Lalu bisa juga dalam bentuk stop action, ini perpaduan teknik live action dengan teknik animasi. Jadi ceritanya adalah cerita kehidupan sehari-hari, tapi yang memerankan tokohnya adalah tokoh kartun ya, animasi. Di sini sudah banyak ya iklan dari produk makanan, minuman, obat-obatan yang menggunakan perpaduan teknik ini antara live action dan animasi yang disebut dengan stop action. Lalu ada juga iklan yang bentuk still. Still itu adalah gambar yang diam yang dikomunikasikan dengan alunan musik dan narasi suara. Jadi gambarnya nggak gerak tapi ada musiknya dan ada narasi suara. Lalu juga ada iklan yang berbentuk musikal, yaitu pesan iklan dikemas dengan alunan musik dan visualisasinya diiringi dengan gambar yang bergerak. Ada juga iklan yang bentuk dengan superimpose. Jadi gambar iklan itu cuma diperlihatkan di ujung layar. Tapi siaran televisi itu tetap berlangsung dan biasanya dia ada sekitar 5-10 detik. Lalu yang terakhir adalah sponsor program. Jadi seperti iklan di radio ya, sponsor program di televisi ini juga membiayai acara televisi tertentu dengan menyampaikan pesan yang lebih mendominasi dari sponsor tersebut. Yang kita sebut dengan blocking time. Nah, iklan yang lainnya ada berbentuk running text, yaitu teks yang bergerak secara perlahan dari kanan lalu menghilang di kiri layar. Diperhatikan di bawah layar agar tidak mengganggu acara yang sedang berlangsung. Jadi running text ini supaya nggak ganggu acara utama, tapi tetap dia berjalan di bawah sebagai iklan. Ada juga dalam bentuk backdrop. Jadi pesan iklan ini diperlihatkan pada latar belakang acara yang diadakan. Biasanya bisa berupa gambar still yang diletakkan pada layar panggung sebagai latar belakang acara, dapat juga diperlihatkan sebagai announcer backdrop atau latar belakang penyiar. Lalu di sini kita juga bentuknya caption, yaitu menyerupai iklan superimpose, tapi bedanya yang digunakan hanya berupa tulisan yang muncul di bawah layar. Bisa juga dengan create title. Jadi pas acaranya habis ya di bagian akhir sebuah acara yang sudah selesai, lalu sponsornya diperlihatkan bersama dengan kru atau pemain yang mendukung acara. Bisa juga di televisi juga ada juga ad-lib ya, jadi pesan dibacakan atau diucapkan oleh penyiar secara langsung. Atau juga bisa dengan bentuknya property endorsement, jadi diperlihatkan pada properti siaran maupun berbagai hal yang dikenakan oleh penyiar. Misalkan di busananya ya, terlihat ada merek iklannya atau produknya, di make up, di kendaraan,
Atau berbagai produk yang digunakan terlihat jelas dan dikuatkan dengan running text, ad lib, action, atau superimpose. Dan yang terakhir adalah prom ad, jadi iklan dari pengelola TV untuk mempromosikan acara dengan harapan pemirsa tertarik menontonnya. Gitu. Jadi dipromoin tuh di acara-acara tertentu. Selain itu, kita juga mengenal iklan luar ruang atau out of frame, jadi iklan dalam media yang dijangkau audiens di luar rumah. Ada juga iklan outdoor standar, di mana ada baliho standar dengan berbagai ukuran, tanda elektronik raksasa yang menggabungkan gambar warna dan gambar bercahaya atau spektakuler berupa gambar 2 dimensi cetak ataupun 3 dimensi. Dan juga ada iklan transit. Jadi biasanya iklan yang dipasang di bis, di taksi, di terminal, di stasiun, dan lain-lain. Dan terakhir ada display atau layar display di luar ruangan. Nah, yang sekarang lagi booming-boomingnya adalah iklan di media digital interaktif atau di internet. Ini adalah teknologi informasi yang menimbulkan informasi super highway ya, dengan menggunakan jaringan internet yang mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi secara interaktif. Bentuknya bisa dalam berupa website, jadi seluruh fitur dalam situs tersebut adalah iklan, atau juga dalam bentuk banner dan tombol, jadi billboard mini yang tersebar di halaman web. Tombol seringkali berbentuk seperti ikon berukuran kecil, dan keduanya apabila diklik akan membawa kita pada situs iklan. Atau juga bisa dalam bentuk sponsorship, jadi sponsor membayar penuh seluruh halaman dari pembuat situs. Atau juga dengan menggunakan search engine marketing, jadi dia akan muncul saat kita menggunakan search engine berupa hasil pencarian. Ada juga namanya classified ads, jadi seperti iklan baris dalam koran dan biasanya gratis. Dan yang terakhir adalah email advertising, jadi dikirim oleh email customer tapi itu isinya adalah iklan. Yang terakhir adalah iklan film. Ini hadir dalam produk film atau sinema. Biasanya muncul pada property endorsement dan live action yang muncul dalam sebuah film utama saat diputar. Atau seringkali sebuah film itu juga turut mempromosikan film-film lain sebelum film itu diputar. Jadi biasanya sebelum kita nonton film utamanya ada promo-promo film lain yang juga akan tayang di bioskop tersebut. Ada juga namanya iklan komersial. Ini bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dengan meningkatkan penjualan. Dan juga yang terakhir adalah iklan pelayanan masyarakat. Jadi ini adalah iklan tapi digunakan untuk menyampaikan informasi dan mempersuasi masyarakat untuk kepentingan sosial dan budaya. Nah, sekian penjelasan singkat tentang iklan. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.